Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid dini wa alimna ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid An-Nas dan jamaah solat subuh, ibu bapak, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita sama-sama di bulan Ramadan bisa berjamaah solat subuh. Kita lanjutkan dengan taklim bersama yang merupakan bagian daripada zikrullah dalam rangkaian mengangkat derajat kita karena ilmu yang Allah berikan kepada kita dan karena iman yang Allah tanamkan kepada hati kita. InsyaAllah Allah akan angkat derajat kita dalam beberapa tingkatan derajat. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengkaji dan mengaji surah Al-Baqarah ayat 164 sampai 167, insyaallah. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang masalah sabar, ya, dan dimintakan agar kita memohon pertolongan kepada Allah melalui jalur sabar dan jalur salat, ya. Kemudian kita kemarin bahas tentang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat yang mesti diucapkan oleh orang-orang yang mendapatkan musibah. Maka orang yang bisa mengucapkan ini disebut adalah orang-orang yang sabar. Sampai disebutkan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang tadi mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering nggak dengar inna lillahi wa inna lillahi? Nah, sering ya? Inna lillahi wa inna lillahi gitu. Ya, turut berduka cita. Harusnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kalau kita bisa mengucapkan demikian, disebutkan ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Keuntungannya apa? Mendapatkan ampunan, rahmat dan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan membaca sekarang yang ayat 164 sampai 167. Kita belajar tahsin. Kita mungkin renungi bacaan kita. Lanjut kita pahami kandungan yang kita baca. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrikh riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wa
والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Sadaqallahul azim. Baik, dalam membaca Al-Quran ada namanya waqaf, ya, ada namanya ibtida, ada namanya wasal. Waqaf itu kita berhenti. Jadi kayak tadi ini kita maksain, ya, akhirnya kita jadi bernapas-napas di bacaan kita. Harusnya sekali baca, sekali tarikan, satu nafas. Setelah kita nafas habis, berhenti, kita baru mulai ibtidak lagi. Ambil, kalau memang tidak ditanda waqaf, kita ambil kata yang mempunyai maknanya pas. Kita ambil, ya. Ketika pas diambil, itu namanya ibtidak terus. Nah, kalau wasol, mungkin ada tanda-tanda wasol yang kita boleh wakaf, boleh berhenti, tetapi kita melanjutkan bacaan. Ya, contoh yang sering kita baca Al-Fatihah, katakan begitu, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan namanya wakaf. Kalau gitu, ibtidaknya nggak boleh ngambil ke sana. Nggak boleh ngambil dari ayat satu lagi, tapi langsung Ar-Rahmanir Rahim, gitu, ya. Itu namanya wakaf lagi. Ibtidanya dari Ar-Rahman. Nah, kalau yang diwasal adalah ayat 2 ke ayat 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Harus kedengeran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang kadang wakafnya jadi wasal tapi mematikan huruf akhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki, gitu, ya. Himi harus kan gitu kan. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin Iyyaka nggak boleh. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, nggak boleh. Nasta'inu dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub
ghairil maghdubi alaihim bukan walad, bukan waladdallin. Amin. Waladdallin. Amin. Waladdallin. Jadi amin itu kadang-kadang tergantung dolinnya ya. Nah sama, qul huwallahu ahad Allahu samad. Di sini qul huwallahu dunillahu, dunil bukan dunillah, dunillah. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada wa ibtida, ada wasal, ada wa waqaf. Coba kita pada ayat ini. Inna huna ya, inna fi khalqis qis bukan kis beda sama qis. Khalqis samawati wal ardi bukan wal ardi harus ada akhirnya. Wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kita napas nggak cukup kan? Berhenti di situ. Atau bisa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, itu ya. Coba kita baca sampai sini. Coba. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ibtidanya dari mana kita? Ini kan waqaf namanya, berhenti. Dari mana? Paling indah itu dari wa biasanya. Waqtilafil laili wan nahari gitu ya. Jadi maknanya tidak hilang. Kalau cuma wan nahari dan siang hari dan gitu ya. Ini kan ngomongnya ada pergantian malam dan siang. Mulai dari waqtilaf. Waqtilafil laili wan nahari wal fulki ki bukan qi. Wal fulki allati tajri ada qalqalah. Tajri fil bahri bukan fil, jangan fil bahri. Kalau la itu nanti nah gitu kan, alhamdulillahi rabbil alamin. Salah, kaprah ya. Fil bahri sama, wal fulki lati tajri fil bahri bima yang ikhfa, yang bukan yang, jangan yang bima yanfa'un nasa wa ma anzalallah. Ya, sampai situ. Coba. Wa ikhtilafil laili wan nahari tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallah. Jadi di sini bima yang ikhfa ya. Bima yanfa'un nasa ya. Yanfa'un nasa wa ma jangan ang,
Tapi anzalallah, Allah, nggak usah Allah, nggak usah ya. Wa ma anzalallah. Biasanya kalau yang Allah itu, maaf pondok-pondok yang di kampung sana bisa anzalallah ihdinas siratal mustaqim, itu kan alhamdulillah ihdinas, biasa aja harus ihdinas sirat, anzalallah, enggak usah anzalallah gitu ya. Jadi seakan-akan ada he-nya. Ulangi dari waqtilafil lail sampai wa anzalallah sama bima yanfa'un nas. Ulangi waqtilafil lail, waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallah. Ini namanya waqaf, anzalallah. Kita ulangi dari mana? Jangan dari anzalallah, tapi dari wama anzalallah. Wama anzalallahu minas samai mimma ikhfa mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Ya, coba ayo ulangi lagi dari wa ma anzalallah sampai ba'da mautiha. Wa ma anzalallahu minas samai mimma bihil arda ba'da mautiha. Kalau bacaan-bacaan panjang, kita yang punya lagu bisa berimprovisasi ya. Seperti yang dicontohkan kan di sini, wa ma anzalallahu minas samai mimma fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Nggak usah tiha ya, nggak usah ba'da mautiha. Coba ulangi wa ma anzalallah. Wa ma anzalallahu minas samai mimma fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Ulangi dari mana? Ya, boleh ba'da, boleh fa'ahya, boleh ya. Bolehlah dari ba'da ya. Ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah ya. Wa batha, bukan wa bassa. Wa batha, bukan wa batta. Wa batha tha, wa bassa sin, wa batha tha. Wa batha fiha min ikhfa ya, min kulli, enggak boleh kulli, enggak boleh kulli ya, tapi kulli ya. Min kulli dabbah ya. Dabbah ya. Coba ulangi. Ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Sini ada tanda waqaf, tapi boleh diwasal. Contohnya
Ya, kita mulai katakanlah karena ini pendek ya. Kita tadi bacanya ba'da mautiha sampai wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah. Kita contohnya gitu ya. Contoh. Wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah. Ya. Ada tanda wakaf tapi kita wasal. Coba yuk ba'da mautiha. Ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah. Riyah gitu. Watas bukan watas tapi watas sot ya, watas. Ini kalau terapi bicara itu memang Quran luar biasa ya. Tas nah, beda. Watas rifir riyahi was-sahah ya, was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi. Tahan ya. Wal ardi, jangan wal ardi, jangan. Wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun. Ya wa tasrifir riyah. Wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Baik, kita pahami dulu. Ngasoh dulu dah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna sesungguhnya fi khalqi di dalam penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi. As-samawati itu adalah apa yang ada di langit, namanya as-samawat. Kita tahu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj bahwasanya Nabi bertahap dari langit 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha. Nah, itu berarti langit itu berlapis-lapis, ada pintu-pintunya, ada penjaga-penjaga malaikat. Sama ketika ruh sudah dicabut, nanti ruh itu diangkat ke langit, ruh orang mukmin sampai ke langit pertama, ditanya oleh para malaikat, ruh siapa ini? Wangi semerbak, disebutin keunggulannya, keluar biasanya, ini ruhnya fulan bin fulan gitu ya. Akhirnya dibukakan lagi pintu langit berikutnya, terus malaikat menanyakan akan keluar biasaan orang ini. Nah, beda dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, baru sampai langit pertama malaikat juga udah bertanya, tapi berisik, bau bangkai katanya. Siapa ini? Disebutkan ini adalah ruh fulan bin fulan. Akhirnya terdengar suara, kembalikan dia ke bumi karena dari bumi dia diciptakan. Gitu. Jadi kalau langit orang mukmin bisa naik, bisa mi'raj ya. Maka kita belajar mi'raj terus melalui salat. As-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya kita. Kita nggak bisa Isra Mi'raj, tetapi mi'raj kita adalah melalui salat. Isra kita bisa dari masjid ke masjid ya. Dari An-Nas ke Darul Arqam, dari Darul Arqam ke Al-Mujahidin, itu namanya Isra. Tapi kalau siang namanya bukan Isra itu. Itu namanya mau cari bukaan. Ya, kalau malam itu baru Isra ya. Mungkin dari sini mau ke Fathullah Uin, nanti kemana terserah gitu ya. Artinya ada perjalanan, itu namanya perjalanan malam itu. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. As-samawati wal ardi, dan bumi.
wa ikhtilafil laili, dan pergantian al-lail malam dengan si wan nahari dan si siang. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan al-fulk itu artinya adalah bahtera, allati tajri yang berlayar fil bahri di laut, bima yanfa'un nas dengan apa yang memberi manfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas samai, dan apa yang diturunkan Allah dari langit. Apa tuh yang diturunkan dari langit? Min ma'in, yaitu air. Ya. Selama ini kan kita belum pernah lihat turun apa? Rudal yang ada sekarang. Di Indonesia ada, mudah-mudahan enggak. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka dia Allah menghidupkan bumi, gitu kan, bihi dengan air, al-ardo, ya, jadi bumi, maka Allah menghidupkan bihi dengan air itu al-ardo, bumi, ba'da mautiha, setelah matinya bumi. Jadi bahasanya kalau matinya bumi itu apa? Gersang, kering, tidak ada tanaman dan seterusnya. Ketika turun hujan, tahu-tahu rumput-rumput itu bisa numbuh. Kemarin kan nggak ada rumput gitu ya, kan lagi musim kering, bahkan bahasanya tanah itu sampai apa itu, kebelah, sampai nelak bahasanya gitu, sampai kebelah gitu. Kemudian kita lihat turun hujan, tahu-tahu kemudian tumbuh rumput-rumputan. Berarti di dalam bumi itu menyimpan benih. Wa batsa fiha min kulli dabah, wabatha, dan Allah mensebarkan fiha, di dalamnya, min kulli dabah, dari segala hewan. Ternyata ada hewan yang juga bisa tersimpan di seluruh bumi. Bahkan kadang-kadang musim kering aja pernah lihat itu lele bisa hidup di tempat yang atasnya kering, tahu-tahu di dalamnya dia nyimpen ada lele gitu ya. Bisa kan seperti itu? Luar biasa itu. Menyimpan binatang-binatang itu bisa ngumpet. Kata kita, wah ini kagak bakalan ada yang hidup. Tapi kalau tanahnya kebelah, malah yang paling senang siapa biasanya? Jangkrik kan pada masuk situ ya. Nyari tempat yang adem gitu kan. Wa tasrifir riyahi, dan perkisaran pergerakan arih itu angin ya. Wasahabi, dan awan al-musakhkhar, yang dikendalikan. Jadi ada angin, ada awan yang dikendalikan, bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Nah, dari itu semua tadi ibu dan bapak, la ayati liqaumi yaqilun, la ayati liqaumi yaqilun, sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Yaqilun bagi orang yang punya akal. Coba lihat apa tadi kita bicara. Penciptaan langit dan bumi. Ada apa di situ? Ya kan? Setelah penciptaan langit dan bumi, bila pergantian siang dan malam. Setelah ada pergantian siang dan malam, kita lihat bahtera, kapal yang bisa ditahan oleh air, dia tidak bisa tenggelam ya. Kecuali pangkalan Amerika yang dibom itu bisa di rudal itu bisa tenggelam gitu kan. Tuh, kan bebannya berat banget, Pak. Dengan akal manusia kemudian bisa bagaimana cara memikir. Itu semua bima yanfa'un nas. Apalagi Allah turunkan dari langit air. Maka manusia itu kemudian bisa mengatur kapan mesti menanam padi. Kalau curah hujan lagi tinggi, kapan mesti menanam bawang merah, gitu kan? Kapan cuman menanam jagung, menanam cabai. Itu kadang-kadang lihat cuacanya kayak apa. Kalau musim begini di kampung saya nanamnya yang nanam bawang ya hancur gitu ya. Ya pasti akarnya busuk. Ya, hamanya jadi banyak. Berarti yang pas itu mungkin kalau hujan begini yang ditanam padi kayak gitu. Jadi ngelihat itu. Coba tanya saja sama nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita? Seorang ulama. Apa iya gitu. Nah, kemudian
Bumi yang mati jadi hidup. Allah tebarkan benih. Makanya kita kadang-kadang aneh kan, kok bisa gitu ya, di atap rumah itu kok ada pohon ceri gitu ya. Ya kan, pohon ceri tahu-tahu di bawah plafon, tahu-tahu di samping rumah. Itu dari siapa itu? Ya, kerjaan burung-burung kan yang membawa benih kemana-mana. Jadi kadang-kadang benih apa saja bisa tersebar oleh makhluk-makhluk yang lain. Jangankan kita aja bawa benih kan. Coba Bapak, seringlah maaf, yang kalau buang hajat orang dulu itu biasanya di kebun. Tuh, buang di kebun, tahu-tahu cari di kebun, kok tahu-tahu ada pohon cabai, dari mana ini gitu kan. Bapak nggak ngerasa nanam kan? Itu bisa benih-benih yang dibawa oleh kita gitu loh. Ya kan, nggak ngeh gitu kan. Itu manusia gitu. Tahu-tahu ada tomat dan seterusnya. Nah itu. Jadi wabatha fiha min kulli dabbah. Allah sebarkan dengan caranya Allah itu loh, ya. Bukan berarti Allah menurunkan pesawat itu nebarin itu, ditebar dari langit, enggak. Macam-macam caranya ya. Jadi ada kadang-kadang pohon-pohon yang di sini nggak ada, tahu-tahu kok ada ya gitu kan. Mungkin karena yang bawa kita gitu. Setelah kita makan kita naik pesawat 9 jam baru sampai, kemudian disitulah kemudian kita buang hajat di kebun, tumbuh. Padahal ini pohon ini kan harusnya tumbuhnya di Timur Tengah katakan gitu ya. Tapi kok bisa ada di Indonesia gitu. Mungkin karena kita makan cabai Arab yang gede-gede gitu ya, bisa jadi. Kemudian pergerakan ya, angin. Coba, angin itu kan sifatnya bisa mengawinkan kan. Kan kalau pohon-pohon itu kan ada yang perlu dikawinkan. Kayak kurma kan gitu kan. Ada yang perlu dikawinkan. Kadang-kadang ada yang dikawinkan oleh manusia, maksudnya dikeprak-keprakin gitu. Putik sari, benang sari itu namanya ya. Tuh tanya tuh sama yang biasa bikin mandu itu. Paham lagi mana caranya. Ya. Nah, di situ kan perlu proses. Nah, kadang-kadang prosesnya bisa terkena angin gitu ya. Perkawinan bunga-bunga itu. Juga bisa melalui adanya lebah ya kan? Adanya burung-burung dan seterusnya yang membawa gitu. Nah, itu adalah kemanfaatan adanya angin, awan yang bergerak. Walaupun kita sebenarnya kan kalau disebut sekarang mah sedia payung sebelum hujan gitu kan. Ini kan hujan terus. Semalam dari jam berapa itu? Saya pas mau kata Pak Holik dari jam 10:30 ya. Saya pulang gak lama kemudian hujan brok. Tahu sampai tengah berapa itu? Tengah 3. Wah, pati ngitung bener ini. Ini kadang-kadang petugas kebanjiran ini, petugas untuk kebanjiran siap untuk neriakin warga banjir gitu ya. Saya bilang loh, popanya dekat rumah ya, jadi enak kan. Oh ya, banjir apa enggak gitu. Nah, itu semuanya ibu bapak, la ayatil liqaumi yaqilun. Terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Pikirin kok bisa begitu ya gitu. Apakah itu semua terjadi dengan tanpa sengaja? Atau ada yang menyengajakan? Nah, kalau tanpa sengaja kan berarti berjalan dengan siklusnya sendiri. Ataukah ada yang menyengajakan, berarti ada yang menciptakan? Nah gitu kan. Nggak mungkin keteraturan ini ada begitu saja. Coba kita bisa melihat ada namanya gerhana bulan kemarin ya, tanggal 3 kan. Saya udah rame-rame sama anak-anak, yuk kita sholat di lantai 4 gitu ya. Anak-anak gelap mana bulannya gitu kan, namanya anak-anak kan. Di lantai 4 kita ngeliatin mau sholat gerhana gitu. Yang ada pesawat itu kali bulannya, pesawat lagi jalan, bulannya cepet amat jalannya. Ternyata pesawat itu. Jadi itu kan melalui proses, makanya kita bisa mengatakan kapan datangnya 1 Ramadan, 1 Syawal. Itu kan ada ilmu hisab, ada ilmu ru'yah. Kalau bedanya, kenapa kok Muhammadiyah beda dengan kita yang orang NU atau orang yang NU beda dengan yang Muhammadiyah gitu ya. Itu karena faktor apa? Metode yang digunakan. Muhammadiyah dengan hisabnya, pemerintah dengan ilmu ru'yahnya. Ru'yahnya dulu yang dipakai, baru hisab gitu. Jadi terjadi, semuanya itu dibenarkan. Baik. Wa minan
nasi, ya lanjut ayat berikutnya. Wa minan nasi mayyat, kalau ada ya di tasydid itu agak ditekan ya. Wa minan nasi mayyat takhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Coba. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyad, ada tasydid langsung, asyad shin besar, asyaddu hubban lillah. Coba. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jangan lillah, tahan dulu, coba. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna, jangan idh yarawna al-'adzab. Coba. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a. Wa anna Allaha syadidul 'adzab. Wa anna Allaha syadidul 'adzab. Iya. Wa minan nas, dan dari sebagian manusia, enggak seluruh manusia. Kalau ada kata-kata wamin itu bagian sebagian, tidak seluruh manusia. Mayyattakhidhu, menjadikan min dunillah, dari selain Allah, andadan, tandingan itu maksudnya apa ya? Menyekutukan Allah. Itu kalau menyandingkan, membanding-bandingkan, itu menyekutukan. Jadi ibu kalau bapaknya itu sering membanding-bandingkan dengan ibu-ibu yang lain, kok kamu nggak kayak dia, itu namanya menyekutukan. Ya, pasti ibu marah nggak? Marah. Oh, tergantung. Pasti ibunya marah dibanding-bandingkan gitu. Apalagi Allah juga murka gitu kan. Makanya kemurkaan Allah disebutkan, kalau orang yang membanding-bandingkan Allah berarti syirik. Syiriknya syirik besar. Ya, menyekutukan Allah. Bukan nggak ngakuin Allah. Kalau nggak ngakuin namanya kafir. Kafaro kan namanya menutupi. Jadi nggak terima ya. Nah, ini adalah menyekutukan, membanding-bandingkan. Apalagi Allah dibanding-bandingkan, ibu-ibu aja nggak mau dibanding-bandingin. Yang repot lagi, membanding-bandingkan Allah, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tadi, kahubbillah, seperti mencintai Allah. Ibu sudah dibanding-bandingin kan kayaknya gimana gitu ya. Ini akhirnya kan jangan-jangan dia demen lagi itu kan tahu. Mulailah
rumah tangga berantakan kan tuh. Makanya walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ini untuk membandingkan. Ada orang-orang yang mengambil Allah menjadi tandingan-tandingan, artinya menyekutukan Allah, dan tandingan-tandingannya itu lebih dia cintai daripada Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubbalillah, sangat mencintai Allah atau sangat besar kecintaannya kepada Allah. Beda ya. Orang mukmin kecintaannya kepada Allah. Contoh gini, membanding-bandingkan maksudnya apa sih menjadikan tandingan? Gini, bisa harta, bisa jabatan, bisa jimat. Tahu jimat ya? Jadi ibu kadang-kadang itu ngelihat suaminya pakai kalung. Itu. Ngapa sih Pak pakai kalung itu? Saya kalau nggak pakai kalung ini lemes saya. Itu payah itu kan. Lemes, waduh. Istri tersinggung itu. Istri itu kalah sama kalung gitu kan. Istri kan harusnya bikin suami tegar, ini malah yang bikin kuat dia itu karena kalungnya gitu, bukan karena istrinya, bukan karena ada anak cucu gitu tambah semangat gitu kan. Nah itu kan termasuk ketergantungan kepada benda-benda seperti itu adalah menjadi musyrik. Dia bukan nggak ngakuin Allah, ada Allah ngakuin gitu loh, ya kan. Walaupun yang digunakan jimat-jimat di sini digantung ayat gitu. Mungkin dia bikin ayat surat Yasin ditulis di sini semua digantungin semua gitu ya. Biar apa katanya gitu. Maka ketika itu dilakukan, dia mendapatkan kekuatan, tetapi bukan kekuatan dari Allah, dari bantuan syaitan. Dengan izin Allah gitu ya. Jadi dengan izin Allah. Jadi keburukan itu bisa terjadi semuanya dengan izin Allah. Nah, tetapi caranya ini yang kadang-kadang menjauhkan. Contoh kalau jabatan, dia sudah udah MPP. MPP itu apa? Masa ya persiapan pensiun ya itu ya. MPP. Udah giliran MPP udah stres gitu ya. Tahu-tahu datang yang tadinya tangan itu enak kalau main tenis meja gitu ya. Sekarang giliran udah dibilang bakalan MPP atau sudah masukin MPP, tangan sudah mau digerget-gerget begini tuh. Ya, udah ini orang udah kena sindrom apa ini? Karena ada begitu tuh, datang penyakit yang aneh-aneh. Kemarin pas sehat gitu. Iya. Atau bacakan zikir gitu. Jadi ketika dia menganggap jabatan segalanya gitu, maksudnya gitulah. Seakan-akan kalau dia tidak punya jabatan, tidak punya pekerjaan itu, seakan-akan kiamat tidak bisa menghidupi keluarganya dan seterusnya. Nah ini termasuk bagian daripada meniadakan Allah dalam hal Allah Maha Pemberi rezeki itu. Nah ini termasuk kategori itu. Beda dengan orang yang beriman. Orang beriman walaupun bahasanya kena PHK, tetapi dia merasa walaupun dia di PHK, tetapi dia yakin Allah tidak pernah mem-PHK dia sebagai hambanya. Betul nggak? Pernah di sini nggak? Saya di PHK sama Allah. Ngapa? Sekarang saya dikeluarin jadi hambanya. Jadi hamba siapa? Nggak pernah kita dengar manusia di PHK sama Allah. Yang ada orang yang menjauh dari Allah, ketika dia kembali kepada Allah, Allah rangkul, Allah cintai dia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang kembali, orang yang taubat, dan orang yang mensucikan diri. Itu dirangkul sama Allah gitu. Nah, walau yaron ladzina zalamu, kalau seandainya melihat alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, idh yarawnal azab, ketika mereka melihat azab. Jadi sini sekiranya orang-orang melihat orang-orang yang zalim itu, kezalimannya apa tadi? Menuhankan atau menyekutukan Allah. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, annal quwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul azab, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwasanya Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Ini kan gambarannya, coba kalau dia ngelihat. Ini kan kalau di dunia kita ngelihat azab kita enggak
Enggak. Jadi pelaku dosa sama pelaku kebaikan, nih, yang puasa sama yang nggak puasa, setelannya bisa sama, Pak. Yang puasa mah biasa-biasa aja, yang kagak puasa biasanya malah lebih menampakkan seperti orang yang puasa, meludah terus, jalaja gontai, sempoyongan itu ya, bilang tidur dari pagi bangun sore itu kan. Nah, jadi ada yang ekstrim yang salah itu. Alasannya kan tidur adalah ibadah. Tidur ibadah, lah bangun sahur, subuhnya kagak. Ya kan? Bangun-bangun jam 8, melakukan kewajiban tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Ada yang tidurnya pules banget itu, sampai asar duhur lewat. Ya kan? Nah, ada yang seperti itu kan. Kita kan sekarang mengalami namanya kalong generation itu. Generasi kalong itu kan. Saya kira kita mengalami masalah generasi kalong ini. Pak Menteri Mukti ya mengatakan itu. Kita mengalami generasi kalong. Kalau malam itu pada ngayap kelayaban. Ya giliran pagi siang udah pada masuk rumah tidur. Bangun-bangun siang atau jelang sore. Kalau di tempat saya itu banyak orang imigran, orang-orang Somalia, itu mungkin dunianya lain ya. Kalau mereka itu biasa ngalong. Kalau siang kan panas banget. Kalau panas kan ngumpet di rumah, takut hitam kan. Ya, tapi kalau malam baru keluar gitu kan. Iya. Jadi ngobrol sampai pagi, Pak. Sampai pagi itu banyak banget di tempat saya itu. Nggak tahu itu kebijakan pemerintah gimana kok naruhnya pada di daerah Cirende itu, Pisangan Cirende banyak banget itu. Nah, ya Ibu, jadi kalau seandainya mereka melihat, pasti mereka menyesal. Tapi kan kita nggak pernah lihat. Coba kalau kita diingatkan oleh film kartun yang namanya film Pinocchio. Ingat ya film Pinocchio? Yang tontonnya Pinocchio berarti Pak Haji Iskandar orang dulu ya. Orang dulu itu nontonnya film Pinocchio. Apa yang terjadi kalau Pinocchio bohong? Hidung panjang. Ya kan tuh, bohong lagi panjang, nyesel, minta maaf, langsung balik lagi. Coba kalau kita modelnya begitu, saya yakin nggak ada orang melakukan maksiat dan dosa, ya kan? Nggak ada. Cuma kan masalahnya orang yang melakukan kebaikan dengan orang yang melakukan maksiat sama-sama tidak kelihatan. Ini adalah memang rahman rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Coba kalau ditunjukkan orang yang senang makan harta haram langsung perutnya gede gitu, kan digambarkan dalam hadis itu ya, perutnya besar, meletus gitu kan. Orang yang suka memfitnah, ngomongin orang lidahnya panjang, menjulur. Coba kalau ditunjukin begitu, Pak, orang insya Allah nggak ada yang ngomongin orang. Takut lidahnya jadi panjang, atau bimoli bibirnya monyong 5 cm gitu kan. Wah, langsung wah tukang bohong gitu kan. Nah, repot gitu kan. Untungnya nggak ada gitu. Ya kan? Nggak ada. Semuanya sama, tukang bohong sama ustadz yang banyak ngomong gitu, sama ustadz yang omong doang, sama ustadz yang benar-benar berilmu dan mengamalkan, kan nggak kelihatan. Pokoknya sama-sama pakai sorban. Saya yakin ini, sini katakanlah, ya sini satu, saya pakai sorban, sama-sama saya nggak pakai sorban, gitu kan. Mungkin ketika orang yang nggak tahu, yang dicium tangan itu yang pakai sorban itu. Orang kita kan begitu kan tuh. Oh iya. Ya dicium tangan yang pakai sorban. Karena ini yang ustadz, ngapa? Pakai sorban dia. Lah yang itu mah itu yang nganter katanya. Itu yang nganter. Coba kalau kita pas lagi pergi gitu dibalik ya. Santrinya suruh pakai sorban, saya yang biasa aja. Mungkin ketuker cium tangannya gitu. Bahkan saya mungkin suruh pindah, suruh ke depan ngeliatin dia gitu kan. Jadi memang manusia itu kan menampakkannya adalah tidak kelihatan, cuma tampak yang dari luar. Maka kita dalam agama kita tidak boleh menghakimi orang, ya. Karena kita tidak tahu akan isi hati orang. Jadi pada masa Rasulullah, kenapa kemudian Rasulullah tahu? Rasulullah, orang-orang munafik tahu, Pak. Munafik orang-orang yang lurus, orang yang beriman. Tapi kenapa Rasulullah itu tidak membantai, tidak membunuh, tidak mengusir orang-orang munafik? Karena dalam pandangan sahabat, orangnya itu sama dengan kita.
Ya kan? Apa? Mereka salat. Kan digambarkan sama Al-Qur'an kan yura'unan nas. Tetapi salatnya itu ingin dilihat oleh manusia. Kalau orang sudah salat sama salat, kita kan nggak bisa menilai, salatnya dia mah riya. Kan enggak. Orang-orang munafik itu salat di masjid, ikut puasa, ngaji bareng, tetapi hatinya menolak Muhammad sebagai nabi itu. Jadi dari luarnya sama itu. Casingnya sama, ya. Maka ketika itu kita gambarkan orang-orang yang casingnya sama tetapi memang munafik, nerakanya itu lebih rendah lagi daripada orang-orang kafir. Tuh. Orang munafik itu gambarnya fi darkil asfali minan nar. Kalau bahasa Inggrisnya udah diambil itu kan dark, ya tuh, kegelapan, aspal. Nah, kalau kata yang biasa main proyek itu aspal itu hitam, adanya di mana tuh? Di atas minyak atau di bawah minyak? Di bawah minyak. Berarti nerakanya paling bawah, intip bahasa kita itu. Aspal itu intip ya. Intipnya bumi lah. Aspal minan nar, bawah neraka. Udah. Berarti dekat dengan bahan bakarnya. Itu orang munafik digambarkan begitu, sampai diancam gitu digambarkan. Nah, maka kalau kita melihat akan azab, saya yakin semuanya jadi orang yang baik-baik. Saya jelaskan lebih lanjut. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. 166. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti saat mereka orang-orang yang diikuti melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Ini adalah kebiasaan manusia sering mengikuti sesuatu yang dia cinta, tetapi diikuti karena urusan dunia, bukan mengikuti orang karena Allah. Kan ada istilah, kita akan diikuti oleh orang karena kita berharta, betul nggak? Mengujinya apa? Dia benar-benar pengikut setia kita atau tidak adalah ketika kita miskin. Dia ngikut kita karena kita punya jabatan. Tetapi ketika kita sudah tidak punya jabatan, boro-boro kita datang ke masjid dibukain pintu mobilnya, ya kan? Buka pintu sendiri, ya kan? Pakai payung sendiri kalau hujan gitu ya. Coba ketika masih pejabat langsung dilihat, ada Pak Chandra datang, langsung kan batong, ya kan? Langsung bawain payung, ayo Pak bukain pintu, kan begitu. Nah itu gambarannya seperti itu. Nah, ini gambarannya adalah ketika ada orang-orang yang diikuti, kemudian yang mengikuti kan namanya punya power ya. Punya power. Sampai kemudian terjerumus pada keburukan, dia ikuti. Maka ketika nanti orang-orang yang mengikuti ditolak oleh orang yang diikuti. Enggak, kamu kesalahan kamu sendiri gara-gara ngikut saya. Jangan membawa-bawa saya. Kan gitu kan? Kadang-kadang dia bilang, saya ikut gara-gara itu Pak, gitu kan. Enggak boleh gitu kan. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, pada ayat berikutnya wa qala alladziina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Orang-orang yang mengikuti berkata, ini orang-orang yang ngikutin, orang-orang yang mengikuti yang diikutin. Ketika melihat orang yang diikutin enggak mau nolongin, padahal dulu bahasanya kita dibudakin sama dia, udah kita tolongin. Dia kan bisa maju mundur karena saya. Kata siapa? Kata sopirnya. Ya kan, sopir kan begitu Pak. Jadi sopir itu boleh gagah-gagahan. Itu dia hebat karena saya Pak. Ngapa? Saya akan bikin dia maju dan mundur. Ya kalau naik mobil kan dia ngikut aja kan. Terserah sopirnya itu. Mau maju mau mundur. Nah, maka orang yang mengikuti akan berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Tuh, maka dilihat Pak, kita dulu ngikutin siapa? Yang diikutin kita bakal nolong kita atau enggak? Ya, beda kalau yang diikuti adalah orang-orang yang beriman. Ada riwayat menjelaskan di sini katakan di Jamaah An-Nas, ya.
nampak kita cari kemana ini jamaah pada hari akhir nanti ketika manusia udah ada neraka, udah ada surga, maksudnya udah masuk neraka, masuk surga, dicari mana nih Pak Kholik ini, dicari-cari sama teman-teman jamaah Nas. Kenapa? Kok di surga sini nggak ada katanya. Ini gambarannya kalau udah ada, udah dunia udah nggak ada. Ya. Yang ribut Pak Chandra, enggak bisa, ini harus kita cari dulu nih. Cari-cari, kita lagi kongko-kongko di surga katanya itu kan. Ternyata kalah kelas Pak Chandra. Ya, ternyata Pak Kholik surganya di atas, wah dia lagi di kelas VIP gitu kan. Nah, gitu. Biasa jadi surga itu katanya mencari yang lainnya si fulan, kita cari-cari, kita cari nggak ketemu-temu, tahu-tahu ada di neraka. Maka digambarkan ketika kita melihat teman-teman kita yang ada di neraka, padahal ikut ngaji bareng kita, bermajelis ilmu, bermajelis zikir, sholat bareng sama kita, kita sama-sama bisa memohon syafaat untuk dia. Jadi orang mukmin bisa menyafaati orang mukmin. Dengan syarat satu, Allah mengizinkan. Yang kedua, kita pantas memberikan syafaat. Artinya kita punya modal. Yang modal kita pas-pasan, mau masuk surga aja ya ngepres banget bahasanya. Kalau nilai itu ya udahlah, cuma naik doang gitu kan. Harusnya kan mungkin grade-nya itu nilainya 8, dia cuma 8-nya ngepas banget. Nah, gimana mau buat bantuin dia gitu kan. Samalah, kita mau jalan-jalan, naik bis, ternyata tiketnya 250.000. Ya kalau kita cuman punya uang 250.000, gimana saya itu mau bayarin dia, ya kan? Nah kan bisa jadi ketika Pak Haji melihat, Pak Haji Iskandar melihat, wah ini nih Pak Kholik nggak naik bis nih, masih di luar, dipanggil, ayo naik, duit saya kurang 50.000, ya kan? Kan berarti kan nggak keangkut kalau nggak ada tambah 50. Ya udah, sini ngikut, yang 50.000 saya yang bayarin. Ntar kalau sudah sampai sana saya beliin jaket gitu. Ya seperti itu tuh, ya kan? Nah itu namanya mensyafaati. Jangan akan jaket gue nanti saya beliin gitu kan. Akhirnya anteng kan Pak Kholik kan, wah udah menang banyak, udah dapat bisnya, udah dapet, udah makan urusnya dapet, buat anget-anget dapat jaket dapet gitu kan. Artinya apa? Itu namanya mensyafaati kita. Jadi ketika kita ngeliat amalan kita banyak, kita insya Allah bisa nolong saudara kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih memperhatikan keimanan kita. Maka digambarkan ketika orang yang berlepas diri, wah kalau begitu mah dari dulu kalau saya kasih kehidupan di dunia saya mau melepaskan dia, tapi mungkin nggak? Dia dibalikin, tidak mungkin. Demikianlah Allah memperhatikan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Sungguh tidak keluar dari neraka. Artinya khalidina fiha. Jadi hati-hati itu kalau kita ikut-ikutan orang, kita lihat beriman atau tidak, itu kan. Kemudian kalau kita bersama-sama harus jelas itu mau kemana gitu kan. Dalam ketakmiran kan juga gitu juga ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan ni'amahu kayfa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, curahkan kasih dan sayang-Mu kepada kami, kepada pengurus Masjid An-Nas, kepada jamaah Masjid An-Nas, berikan berkah kepada donaturnya, jamaahnya, dan berserta keluarganya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sudah Engkau mudahkan ya Allah, yang punya hajat Engkau kabulkan, yang berkeluarga sakinah mawaddah warahmah Engkau berikan keturunan yang soleh dan solehah. Engkau angkat derajat mereka, Engkau muliakan keadaan mereka, Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, Engkau jauhkan mereka dari segala malapetaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah agar mendapatkan petunjuk-Mu selalu ke jalan yang lurus, benar, penuh rahmat dan mendapatkan kemuliaan. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami termasuk orang-orang yang hatinya terikat, terpaut dan mencintai masjid-Mu ya Allah, sehingga kami mendapatkan naungan pada hari akhir nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah puasa kami, salat malam kami, bacaan Quran kami, infak sedekah kami, dan amal
amalan-amalan yang kami lakukan terimalah ya Allah menjadi pemberat timbangan kami, menjadi penerang di alam kubur kami, dan Engkau masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu, berikan kami kekuatan agar kami mampu berzikir menyebut nama-Mu dan memperbaiki ibadah kami ya Allah. Perbaikilah kami dalam membaca Al-Quran, jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Jadikan Al-Quran menjadi sahabat setia kami, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.